Haleluya, salam kemenangan iman bagi kita semuanya, anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda dimanapun saudara berada. Bagaimanapun kondisi di sekitar kita pada saat ini, kita tetap percaya janji Tuhan, ya dan amin. Sekalipun langit dan bumi berlalu, tapi firman Tuhan, janji Tuhan kekal selama-lamanya. Kita percaya Dia bukan Tuhan yang berdusta terhadap janjinya, tapi Dia menggenapinya tepat pada waktunya. Puji Tuhan, hari ini kita akan sharing sedikit mengenai firman Tuhan tentang bagaimana kita harus berbuah menjelang kedatangan Yesus. Nah, banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada Yesus, mencoba selalu menyerang firman Tuhan, khususnya dalam Matius 24 ketika Yesus menyatakan bahwa hari-hari terakhir menceritakan bagaimana menjelang kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang menantikan Dia yang percaya padanya. Khususnya 36 ketika Yesus dengan jelas berkata tidak ada satu orang pun yang tahu kapan itu kedatangannya, bahkan anak sendiri, maksudnya dirinya sendiri pun tidak tahu, yang tahu hanya Allah, hanya Bapa. Nah, di situ banyak diserang, tapi ada hal yang perlu kita pahami di sana, ya, bahwa pada saat itu Yesus dalam proses penundukan diri dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 berkata, Dia mengosongkan dirinya sebagai manusia. Jadi Dia tunduk kepada keilahiannya, sehingga sebagai manusia yang merasakan apa yang kita rasakan, yang mengalami apa yang kita alami, hidup bersama-sama dengan kita, hidup di antara kita. Dengan jelas Dia berkata, tidak ada yang tahu. Jadi oleh sebab itu, sangat jelas itu adalah hal yang penting harus kita ketahui sebagai orang percaya. Jadi tidak ada waktu untuk berdebat, kita cukup pegang keyakinan iman kita saja. Lalu yang kedua, adalah hal yang baik ketika Yesus berkata tidak ada satu orang pun yang tahu. Karena kalau Dia beritahu tanggalnya, maka justru itu sangat berbahaya. Karena akan ada orang bahkan kita pun akan bertobat menjelang tanggal itu. Kalau dikatakan mungkin kedatangan Yesus tanggal 2 Januari 2021, maka yakin dan percayalah orang-orang akan melakukan apapun yang dikehendaki hatinya sampai bulan Desember akhir dan akan bertobat menjelang tahun baru. Ini itu sangat berbahaya. Ya, bagaimana kalau umur mereka tidak mencapai bulan Januari? Jadi mereka bisa binasa. Sama seperti seorang guru mengatakan kepada muridnya, kita akan menghadapi ujian bulan depan. Nah, kalau murid-muridnya bertanya tanggal berapa, kalau gurunya mengatakan tanggal 25, maka yakin dan percayalah, seperti kebiasaan manusia pada umumnya, mereka akan belajar menjelang ujian saja. Tetapi kalau gurunya berkata sepanjang bulan depan kita akan ada ujian dan tidak tahu kapan tanggalnya, boleh bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir, maka yakin dan percayalah murid-muridnya akan bersiap-siap setiap hari untuk menghadapi ujian. Demikian juga dengan kita. Makanya Yesus berkata tidak ada satu orang pun yang tahu tanggal dan waktunya. Maka kapan saatnya itu terjadi. Maka ini satu hal yang baik bagi kita supaya kita bersiap-siap. Nah, kita tidak tahu tanggalnya, tidak tahu kapan Dia datang. Nah, dan juga ada banyak lagi orang yang sibuk dengan bagaimana nanti datangnya, apa yang terjadi, segala macam. Tapi sebetulnya memang kita harus juga memahami bagaimana nanti proses kedatangannya. Tapi yang paling penting, ketika Yesus datang, kita siap atau tidak, itu yang paling penting. Banyak orang sibuk bagaimana acaranya, bagaimana seremoninya, bagaimana sangkakalanya, bagaimana api dari langit, bagaimana Yesus turun. Itu semua baik untuk diketahui, tapi yang paling baik dan paling penting untuk diketahui adalah ketika Yesus datang, kita ini siap enggak dijemput. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu sebabnya ada dua contoh yang Tuhan berikan senantiasa dalam firman-Nya, yaitu kedatangannya yang pertama seperti pengantin. Kalau kedatangannya Yesus seperti pengantin, maka itu adalah hal yang baik. Kalau dalam pernikahan, para pengantin akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya mengingat bagaimana ketika saya menjelang pernikahan, saya mempersiapkan diri, bukan hanya fisik, tapi juga mental saya persiapkan untuk menghadapi pernikahan itu. Saya bersiap, saya bahkan banyak berdoa, saya banyak berpuasa, saya banyak cari referensi, saya mempersiapkan semuanya. Demikian juga dengan istri saya. Itu kalau menghadapi pernikahan. Tapi ada lagi contoh yang lain, kedatangan Yesus sama seperti pencuri. Nah, ini yang berbahaya. Ketika Yesus datang sama seperti pencuri, saudara tahu kalau rumah kita kecurian, memang waktunya juga kita tidak tahu. Tapi biasanya kalau sehabis kedatangan pencuri, yang ada itu adalah kesedihan, kedukaan, tangisan, teriakan, jeritan. Nah, tapi kalau dalam pernikahan yang ada itu sorak-sorai, sukacita, ya ada tawa, ada pesta, itu yang terjadi. Jadi ada dua hal.
Yang mana bagian kita ketika Yesus datang? Apakah yang tinggal sesudahnya adalah sukacita kita terangkat ke surga, atau yang satu lagi kita tinggal dalam tangisan, duka cita, jeritan, air mata? Oleh sebab itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ada satu contoh, ya mungkin ini contohnya mengenai doa dan iman, tapi ini juga Tuhan sedang menyeratkan kepada kita bagaimana nanti kira-kira kedatangannya. Markus 11 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Keesokan harinya, Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar. Saudara lihat, Yesus juga merasakan lapar sama seperti kita lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat ada apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, sangat jelas di sini Yesus lapar. Ya, Yesus lapar. Lalu dia ceritanya dia meninggalkan Betania. Ya, lalu dia merasa lapar. Lalu dia melihat pohon ara yang sudah berdaun dan mendekatinya. Nah, mendekati pohon ara itu dan melihat, mana tahu ada buahnya. Tapi ketika Yesus melihatnya, Yesus seolah kecewa, tidak melihat ada buahnya di sana. Dan dituliskan sebab memang bukan musim buah ara. Ini dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Bagaimana Yesus nanti datang, kita sebagai pohon ara, kita sebagai yang diharapkan berbuah, akan diperiksa oleh Tuhan. Tiba-tiba. Jadi cek, Yesus bisa saja datang malam ini, Yesus bisa saja datang besok, atau kapanpun itu. Dia cek, dia lihat apakah kita sudah berbuah. Ya, ketika dia lihat apakah kita betul-betul sudah berbuah. Jangan kita berkata, ini musim corona, Bang, ini lagi susah cari jiwa, ini lagi susah melayani, ini lagi susah. Tuhan seolah tidak peduli dengan alasan ini bukan musimnya. Dia lihat kamu berbuah enggak. Dia katakan firman Tuhan tadi, ini pohon ada daunnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya teman-temanku semuanya, Tuhan tidak peduli daunnya. Buah ara ditanam adalah untuk buahnya. Pohon ara ditanam adalah untuk buahnya. Sama seperti jeruk ditanam adalah untuk buahnya. Tidak ada orang menanam pohon jeruk untuk daunnya. Nah, banyak kita orang Kristen memang sudah berbuah, diberkati limpah. Apa yang kita minta Tuhan berikan. Anak-anak kita semuanya sekolah tinggi-tinggi. Kita diberkati dalam segala hal. Apa yang kita pegang berhasil, apa yang kita kerjakan beruntung. Tapi itu bukan goal, itu bukan puncak dari rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan mau itu semua dipakai untuk berbuah. Dalam tanaman itu, daun itu dipakai untuk proses khusus, perlu untuk berbuah. Bahkan lebih jauh ketika bunga mungkin kelihatan cantik. Mungkin hidup kita sudah mulia, kaya, tapi bunga itu tujuannya adalah buah. Oleh sebab itu, mengikut Tuhan tidak cukup hanya diberkati. Bukan itu goal kita. Goal kita bukan sekedar kaya, goal kita bukan sekedar diberkati 4 keturunan, 30, 60, 100 kali ganda, bla bla. Bukan itu semua baik, tapi itu adalah sarana untuk tetap menjaga kita berbuah. Tujuannya adalah berbuah. Nah, kalau kita lihat pada ayat 20 dan 21, betul ketika Tuhan melihat pohon itu, Tuhan Yesus marah, dan betul pada ayat 20 dan 21 pohon itu kering, dikutuk, kering. Dan saudara tahu, kitab Yohanes 15 mengatakan, ya kalau pohon yang tidak berbuah, ya hanya bisa dibakar, tidak ada gunanya, hanya jadi ranting. Nah, saudara pun mengerti apa maksud dari dibakar ini. Saudara, saya tidak perlu panjang lebar mengatakannya. Nah, maka sekali lagi, tidak penting kapan Tuhan datang, tidak penting bagaimana nanti prosesi kedatangannya. Tapi yang paling penting, kalau dia datang, mungkin saat sebentar lagi, atau besok, atau lusa, atau kapanpun itu, yang pasti semakin dekat. Kalau dia datang, bagaimana kondisi kita? Dalam keadaan bagaimana kita? Apakah kita sudah berbuah, atau hanya daun saja, atau hanya bunga saja? Nah, lamanya jadi Kristen, pengalaman mengikut Tuhan, bahkan jabatan dalam pelayanan, sama sekali tidak menentukan kita siap atau tidak siap dalam menantikan kedatangannya. Yang menentukan adalah buah yang dihasilkan. Itu semua hanya daun, itu semua hanya bunga. Baik itu semuanya, ada gunanya. Tapi tujuannya adalah buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya buah yang bagaimana? Yang pertama, yaitu mengenai buah yang berkualitas. Ya, buah yang berkualitas. Matius 3 ayat 8, ketika
Yohanes Pembaptis membaptiskan orang-orang, dan dia begitu sangat tegas, sangat solid dalam menyampaikan firman. Lalu banyak orang yang berkata, bagaimana kami ini, kami mau bertobat, kami mau dibaptis. Lalu apa kata Yohanes Pembaptis dalam Matius 3:8? Dia berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya apa? Hasilkan buah dari pertobatan. Gak cukup tobat-tobat aja. Dulu mencuri, sekarang berhenti mencuri, lalu memberi. Gak cukup. Dia gak cukup hanya begitu saja. Ada hal yang lebih. Tingkatkan lagi pemberian. Kalau dulu kita pencuri, sekarang kita berhenti. Itu namanya berhenti mencuri, bukan bertobat. Jadi kita sekarang harus rajin memberi. Kalau dulu kita orangnya pemarah, lalu berhenti jadi pemarah, bukan bertobat, itu hanya berhenti jadi pemarah. Tapi kalau bertobat, kita dulu pemarah, sekarang kita lemah lembut, semakin lemah lembut. Ya, Tuhan sangat mementingkan buah yang berkualitas. Nah, buah yang berkualitas, karakter kita adalah buah pertobatan. Itu adalah buah yang berkualitas. Buah pertobatan ini menentukan ya bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen ke depannya, bukan hanya sekedar Kristen saja. Galatia 5 ayat 16 sampai 20. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5. Sebentar saudaraku, Galatia 5 ayat 16 sampai 26 menunjukkan bagaimana sesungguhnya hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Tapi kalau kita lihat dari ayat 16 sampai ayat 21, maka di sana akan ditunjukkan bagaimana hidup dalam daging sebelum kita bertobat, sebelum kita menerima Yesus, bagaimana hidup kita, suka-suka kita. Tapi mulai ayat 22 sampai 23, saudara tahu itu adalah buah roh. Itu adalah buah dari pertobatan kita. Nah, dalam hal ini tentunya tidak mudah, saudaraku. Ya, buah roh itu bukan 9 buah, tapi itu adalah 1 buah roh. Tidak dituliskan buah-buah roh, tapi buah roh. Nah, di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, seterusnya ada 9. Jadi artinya sama seperti buah semangka, itu dipotong 9. Jadi kalau kita bilang aku sudah mengasihi, tapi aku kurang sukacita, kita belum berhasil mengembangkan karakter kita menjadi buah yang berkualitas. Makanya 9 buah roh ini walaupun masih sedikit, tapi kita kembangkan hari demi hari. Tentunya dengan satu kesungguhan, dengan melakukannya dengan sukarela, melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, karena ini adalah buah roh, kita butuh Roh Kudus membentuk karakter kita. Kita tidak berjuang sendirian. Roh Kudus adalah penolong kita, penghibur kita, kata kitab Yohanes 14. Nah, oleh sebab itu kita minta Roh Kudus menolong, memampukan kita ketika ada kemarahan, ingin marah seperti yang dulu, tapi kita tahan, kita minta Roh Kudus kuatkan aku. Aku mau rendah hati, aku mau sukacita, aku mau menguasai diri. Tuhan tolong aku. Nah, itu adalah bagian kita. Itu adalah perjuangan kita untuk buah kita nanti ketika Tuhan memeriksa buah kita itu ada dan buah yang dihasilkan adalah buah yang berkualitas. Nah, 1 Korintus 13 ayat 11 berkata, 1 Korintus 13 ayat 11 ini juga gambaran karakter kita yang berubah. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, di sini dituliskan bagaimana perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa adalah perkataannya, perasaannya, dan pikirannya. Nah, sebagai anak Tuhan yang mau berbuah, menghasilkan buah yang berkualitas menjelang kedatangan Yesus, yaitu buah yang itu adalah perkataannya sudah berubah, perasaannya sudah berubah, pikirannya. 3 hal ini sangat menentukan kehidupan kita ke depannya, terutama dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Perkataan itu hidup dan mati ada di dalamnya. Perasaan kita menentukan apa yang akan kita lakukan. Perasaan itu apa yang kita respon ketika sesuatu datang pada kita. Bagaimana kita merespon sesuatu. Pikiran adalah sumber dari apa yang akan kita lakukan. Di situ pusatnya. Oleh sebab itu kita harus dewasa di dalamnya. Makanya khususnya di gereja kita hanya orang dewasa yang layak dinikahkan, yang menjadi pengantin. Nah, bagaimana mungkin kita masih kanak-kanak kita bisa menantikan pengantin kita Yesus datang kedua kali? Belum layak. Oleh sebab itu kita harus dewasa, khususnya dalam karakter. Nah, orang yang sudah dewasa rohani tidak lagi berkutat lagi tentang apa yang aku dapatkan, apa yang aku dapatkan mengikut Tuhan, tetapi mulai berpikir apa yang akan aku lakukan, apa yang dapat aku lakukan untuk Tuhan. Nah, hanya orang yang demikianlah yang dapat memiliki beban, mampu menyangkal diri dan memikul salibnya.
Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hasilkan buah karakter yang berkualitas. Filipi 2 ayat 12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Nah, di sini digambarkan bagaimana kita harus melatih karakter keselamatan itu. Tidak cukup hanya selamat, terima Yesus, altar call. Tidak. Selanjutnya apa? Kita harus latih. Dalam bahasa Inggris berkata, work out your salvation. Kita latih sama seperti orang di fitness. Untuk menjadikan ototnya besar, kuat. Itu harus dilatih. Nggak cukup hari ini datang, lalu sebulan lagi, lalu setahun lagi. Tidak. Makanya kita ada ibadah. Ibadah adalah latihan kita untuk siap menantikan kedatangan Tuhan. Makanya gereja kita dalam keadaan COVID seperti sekarang ini tetap beribadah walaupun harus online, walaupun banyak cara kita lakukan. Puji Tuhan untuk teknologi yang Tuhan sudah berikan. Nah, yang kedua, apa buahnya? Adalah buah jiwa-jiwa. Saudara pun sudah tahu ini, Yohanes 15 ayat 16. Itu menuliskan bagaimana pentingnya orang Kristen berbuah. Nah, di sini dikatakan supaya kita berbuah. Tapi buahnya juga adalah buah yang tetap. Artinya apa? Yang pertama tadi, buahnya harus berkualitas. Yang kedua, kuantitas. Jumlahnya juga penting. Jangan berkata, gak penting jumlah. Yang penting orangnya berkualitas. Cukup jemaat 5 orang. Yang penting semua masuk surga. Waduh, alangkah lebih baik kalau ada jemaat 100 dan semuanya masuk surga. Tidak usah kita melakukan pembelaan atas itu. Yang penting sekarang mari kita berusaha buah-buah yang tetap. Dalam KKR mungkin setiap kita KKR atau pelayanan ada ratusan yang selamat, tapi berapa yang tinggal? Yang nanti dihitung itu adalah yang tinggal. Nah, sama seperti kami pernah menanam jeruk. Ketika buah jeruk sudah mulai banyak, lalu ada lalat yang datang, lalat buah itu. Lalu ketika itu buah kena, kita tendang atau kita goyang pohonnya, akan jatuh, banyak yang jatuh. Yang sisa mungkin hanya setengah. Nah, yang dihitung itu adalah yang tinggal, bukan yang jatuh itu sudah tidak laku. Nah, oleh sebab itu kita harus berbuah lebat, ya. Kita harus membawa jiwa-jiwa di sekitar kita. Jangan bilang ini lagi corona, bagaimana menginjil? Kita punya media sosial. Untuk itulah kita adakan penginjilan melalui media sosial. Ataupun kalau kita masih bisa bertemu atau juga bisa video call atau apa, semua sarana bisa kita pakai untuk berbuah. Mari kita tetap KKS kita, mari tetap kita pelihara semuanya orang-orang yang ada di dalamnya, kelompok-kelompok komsel kita. Oleh sebab itu pergandaan itu penting. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Yesus sering memberikan perumpamaan tentang buah yang banyak, lebat. Kemudian dia berkata tentang talenta, tentang mutiara, ikan dalam pukat, semua itu tentang jumlah. Bagi Yesus jumlah itu penting. Jangan berkatakan jumlah tidak penting. Penting bagi Yesus jumlah itu. Ketika dia memberi makan 5.000 orang, kelihatan Yesus itu sangat sukacita melayani mereka. Oleh sebab itu bagi Tuhan itu penting jumlah. Mari kita berusaha menghasilkan buah yang tetap. Jangan hanya bawa waktu KKR, jangan hanya waktu event-event saja, tapi kita perhatikan pertumbuhan rohani mereka. Kita muridkan. Nah, dalam Amanat Agung dikatakan di sana, pergi jadikan semua bangsa muridku. Memuridkan itu tidak cukup sekali. Murid itu harus dilatih tiap-tiap hari, harus bertumbuh dalam iman, dalam kesetiaan dan banyak hal lainnya. Nah, kita tidak dipanggil seperti yang saya katakan tadi, tidak sampai tahap berbunga saja. Kita harus berbuah. Nah, kita menghasilkan buah, dipanggil untuk berbuah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, terutama keluarga-keluarga kita yang dekat. Ya, mari kita berusaha memuridkan. Memuridkan ini tidak mudah, apalagi membuat mereka sampai benar-benar matang dan Tuhan bisa menikmatinya. Nah, ini bukan hal yang mudah. Mari berjuang untuk itu. Jangan sampai buah-buah itu gagal, datang sekali langsung pergi lagi. Kita harus injili lagi, semangat kita. Nah, hati-hati juga dengan fenomena. Biasanya ini banyak terjadi di gereja-gereja kita. Ya, ada satu orang membawa jiwa satu keluarga atau membawa jiwa satu orang. Jiwa yang dibawa setia dan bertumbuh melayani, yang membawanya murtad meninggalkan jalan Tuhan. Hati-hati dengan fenomena ini. Nah, Matius 24 ayat 46 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Alangkah bahagianya kita ketika kita sedang menginjil, melayani, tetap bersemangat melayani Tuhan. Di situ Tuhan datang. Dan kita bertemu dengan Tuhan ketika kita bekerja. Alangkah bahagianya, tentunya ada nilai plus dari Tuhan. Oleh sebab itu,
Saudara yang dikasih Tuhan, teman-temanku semuanya, tidak ada alasan mengatakan kalau kita berkata ini lagi COVID, corona, sulit untuk menginjil, sulit untuk mengembangkan karakter, talenta, tidak bisa berbuah. Apa yang harus kulakukan? Aku masih muda. Apa yang aku ini tidak pintar bicara? Apa yang akan aku lakukan? Apa yang akan aku katakan? Bagaimana? Bagaimana? Tuhan tidak menerima alasan. Walaupun ini bukan musimnya, engkau pohon ara, engkau harus berbuah. Buah yang bagaimana? Yang pertama, harus buah yang berkualitas, karakter, talenta. Yang kedua, apa? Yaitu buah yang berkuantitas atau buah yang banyak. Ya, oleh sebab itu Tuhan menantikan itu. Makanya ketika nanti Tuhan Yesus datang, apa yang ia dapati? Apakah kita masih beralasan-alasan seperti hamba yang punya satu talenta, atau kita langsung menggandakan talenta kita, melakukan bagian kita. Nah, oleh sebab itu mari minta Roh Kudus. Ini semua terutama dalam karakter, kedewasaan karakter kita. Kita butuh Roh Kudus yang menuntun kita juga melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak disesatkan, supaya jalan kita lurus menantikan kedatangannya. Ya, tidak dikecewakan. Kita memandang Yesus, jangan memandang manusia. Kalau memandang manusia pasti kecewa, makanya pandang Yesus. Nah, agar bukan saja karakter kita yang semakin matang, tapi juga kita beroleh hikmat, keberanian, dan kekuatan untuk menginjil, berkarya, berganda dalam Tuhan. Baik atau tidak baik musimnya. Yeremia 17 ayat 7-8. Saya tutup di sini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Biarlah kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.